Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari dengan NPM 220121124. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi HTML, validasi formulir dengan JavaScript dan CSS. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat konten web menjadi dinamis dan interaktif. Bahasa ini berjalan di sisi klien atau browser dan dapat digunakan untuk memanipulasi elemen-elemen pada halaman web tanpa harus membuat ulang halaman. JavaScript sering digunakan untuk validasi formulir manipulasi DOM. Nah, di sini sudah ada tampilan formulir dan codingan pemrograman JavaScript. Di baris pertama ada doc tipe HTML. Nah, doc tipe HTML ini seperti video sebelumnya, yaitu mengartikan bahwa dokumen ini merupakan dokumen HTML. Terus di baris kedua ada HTML like and. Artinya ini dokumen ini menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada head kepala, terus ada meta charts UTF-8. Nah, meta charts UTF-8 ini maksudnya itu menentukan karakter-karakter coding menggunakan UTF-8 ya. Lalu ada meta name viewport content with device with initial scale 1.0. Nah, ini tuh artinya memastikan tampilan responsif pada perangkat seluler. Lalu ada title validasi formulir dengan JavaScript. Nah, ini tuh judul yang muncul di tab browser ya. Terus ada style. Style ini codingan CSS yang berfungsi untuk mengatur gaya pada halaman. Lalu kita masuk ke font family. Ini ada tipe fontnya Arial, sans serif. Lalu background ini untuk warna backgroundnya, warna latar belakang. Flexbox ini untuk memusatkan konten secara vertikal dan horizontal. Lalu ada justify content center, itu di pusat ya, di tengah. Lalu ada tingginya 100, marginnya 0. Lalu misal background ini kita ganti kode warnanya. Kita cari dulu kode warnanya ya, kode warna HTML. Nah, misal kita pakai warna ini ya, kita kopikan, kita ganti, lalu kita save. Lalu yang halaman ini kita refresh. Nah, halamannya ganti warnanya kan. Lalu yang from container, ini sama juga, ada background, padding. Ini tuh untuk bagian yang kotak formulir ini ya. Misal backgroundnya kita ganti juga warnanya, warna hijau. Kita kopikan, lalu kita save. Nah, ganti warna hijau kan kotak formulirnya. Lalu di situ ada border radius. Border radius ini untuk sudut kotak ini. Dia semakin besar radiusnya, dia kotaknya sudutnya jadi makin bulat. Misal kita buat 60. Nah, jadi dia sudutnya kan makin lama makin membulat kalau radiusnya besar. Kalau radiusnya 0, sudutnya lancip ya, tidak membulat. Lalu kita masuk yang ke from container H1, heading 1. Nah, di sini itu untuk ngatur gaya judul pada teks formulir pendaftaran, ukuran font dan warnanya. Misal kita ganti fontnya jadi ukuran 1 aja ya.
lalu kita simpan, kita refresh. Nah, kan judul formulirnya ini kan mengecil ya, kita balikan lagi. Lalu colornya mau kita buat warna apa? Misal kita buat warna hitam aja, hitam. Kita simpan, lalu kita lihat refresh. Nah, warnanya kan lebih hitam biar kelihatan ya. Lalu kita masuk ke from group, margin bottom 15 pixelnya. Nah, ini tuh fungsinya untuk memberi jarak pada elemen dan mendesain teks nama, npm, dan email agar lebih jelas dan memberi warnanya. Misal mau kita ganti juga warnanya ya, misal warnanya ini ya. Refresh. Nah, jadi lebih kelihatan ya warnanya. Lalu kita masuk ke input type text width 100%, padding 10 pixel. Nah, itu fungsinya untuk input yang responsif. Misal kita ganti font size-nya ini kan misal kita ketik Devi. Nah, font size-nya ini kan di sini 1. Kalau kita ganti 2, nah, Ctrl S. Nah, font size-nya membesarkan Devi. Itu fungsinya untuk itu. Kita Ctrl Z. Kita balikkan lagi ya. Lalu ada codingan error. Ini tuh untuk menetapkan gaya teks jika kita belum memasukkan inputan nama, npm, ataupun email. Misalnya ini belum kita isi, terus kita kirim aja. Nah, error ini untuk memberitahu kalau misal kita belum isi nama, npm, email. Kalau kita kirim aja gini, nah ini ada pesan errornya dia. Lalu ini kita juga bisa ganti warna color ininya ya, pesan errornya. Lalu kita masuk ke input type submit. Di sini tuh untuk gaya tombolnya, tombol kirim ini. Misal kita ganti warna tombolnya itu ya, jadi warna apa ya? Nah, jadi kan warna hitam. Tapi kalau diginiin biru ya. Itu karena di sininya belum kita ganti juga. Misal kita ganti jadi warna kuning. Kita copy, kita ganti. Nah, ini kan jadi warna kuning. Nah, lalu kita masuk ke script. Script ini artinya kita menggunakan JavaScript. Lalu ada fungsi validasi forum. Ini berfungsi untuk dipanggil formularnya untuk memanggil formular yang kita kirimkan. Lalu ini ada ambil nilai input dari formulir. Ini tuh fungsinya untuk mengambil nilai dari input dari ID nama, npm, dan email. Lalu ada ambil elemen untuk pesan error. Ini untuk menampilkan pesan kesalahan jika kita tidak memasukkan nama, npm, dan email. Nah, kita kan ini belum masukin ya, coba kita kirim. Nah, ini dia pesan errornya.
Lalu kita masuk ke reset pesan error. Ini untuk mereset pesan error. Lalu validasi nama. Di validasi nama ini kan nggak boleh kosong. Jika kosong maka muncul pesan error. Nah ini kan tadi. Lalu masuk ke validasi NPM. Nah ini ada pesannya ya, kayak tadi kalau belum diisi NPM harus diisi. Nah misal kita masukin NPM nya itu gini, NPM itu kan harus berupa angka ya. Kalau kita campur huruf, nah dia muncul pesan errornya gini, NPM hanya boleh berisi dengan angka. Lalu di validasi email harus dengan format email. Kalau kita misal kita buat emailnya Devi gini aja ya, nah format emailnya nggak valid. Coba kalau kita tambahin gmail.com, nah dia kalau kayak gini valid ya. Yang bisa saya jelaskan, semoga membantu.